Assalamualaikum, balik lagi teman-teman. Kali ini aku bakal kasih resep yang pasti enak banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah lihat video aku sebelumnya, yaitu ada Kraisan dan juga Dennis, pasti berpikir ini kok kayak sama-sama gitu ya. Dia berlapis-lapis, tapi beda banget teman-teman. Bedanya itu kalau puff pastry dia lebih kering dan juga crispy karena dia nggak mengandung ragi. Lihatnya aja udah gemes gak sih, dengan bentuk-bentuknya yang lucu-lucu kayak begini teman-teman. Wah, kedengeran kan crunchy-nya? Penasaran? Langsung buat yuk. Pertama kita siapkan course fatnya, kita bentuk seperti itu teman-teman. Kita simpan dalam chiller. Lanjut untuk bahan adonannya, di sini ada terigu, kuning telur, air es, margarin, garam dan juga baking powder. Selanjutnya campurkan semua bahan kecuali margarin, kita masukkan air secara bertahap. Kali ini aku menggunakan tepung double zero dari produknya Seriboga. Tapi kalau kalian susah nyarinya dan nggak ada di daerah kalian, kalian bisa menggunakan tepung terigu protein sedang yang lainnya ya. Kita olesin adonannya, tapi jangan sampai kalis elastis, jadi seperti ini aja. Kita proofing. Lanjut ke bahan isian atau toppingnya. Di sini aku mau buat pastry cream teman-teman. Di sini ada kuning telur, gula pasir, vanila, margarin, tepung terigu dan juga maizena, dan juga susu. Langkah pertama, kita panaskan susu tapi tidak sampai mendidih. Kemudian kita kocok kuning telur dan gula pasirnya. Lanjut masukkan terigu dan maizenanya. Sampai seperti ini aja susunya. Kita masukkan ke adonan yang tadi sedikit demi sedikit. Kita tambahkan vanila, kemudian kita panaskan lagi adonannya hingga mengental. Selagi masih panas, kita masukkan margarin dan aduk terus hingga margarin tercampur merata. Dinginkan dan jangan lupa ditutup permukaannya seperti ini teman-teman agar tidak kering atasnya. Seperti ini adonan setelah 1 jam. Gilas adonan dan bentuk persegi ya. Nah, akan seperti itu hasilnya. Lalu kita masukkan course fat di tengah, lipat dan gilas lagi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah konsistensi atau kekerasan dari course fatnya itu harus sama dengan adonan ya teman-teman. Jadi pada saat digilas dia tidak akan pecah course fatnya. Untuk lipatan pertama kita lipat single seperti itu. Lanjut dinginkan adonan selama 15 menit. Setelah kita dinginkan, lanjut kita gilas adonannya perlahan-lahan aja. Jangan terlalu ditekan agar course fat yang ada di dalam itu tidak pecah. Memang butuh kesabaran ya teman-teman untuk menggilas adonan ini karena kita harus perlahan. Setelah itu kita lipat double seperti itu teman-teman. Dinginkan lagi selama 15 menit. Lanjut untuk lipatan yang ketiga, kita gilas adonan. Lalu lipat single seperti itu. Dinginkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita gilas adonannya. Setelah itu dipotong dan dibentuk. Yang perlu diperhatikan saat membuat adonan ini adalah saat kita menggilas, kita harus pelan-pelan dan hati-hati, tidak boleh terlalu ditekan agar si course fatnya ini tidak pecah teman-teman. Lanjut kita potong atau kita rapikan pinggirnya agar nanti
pinggirannya itu atau lapisan-lapisannya bakalan terlihat. Nah, hasil lembaran-lembarannya akan seperti ini teman-teman, cantik banget ya. Nah, setelah itu kita pipihkan sedikit, baru kita potong dan kita bentuk. Sebenarnya ada banyak banget bentuk yang bisa kita buat, tapi di sini aku hanya membuat beberapa. Kalian bisa cari referensi dan mencoba untuk membuat berbagai bentuk lainnya ya. Kalian juga bisa cek video aku sebelumnya, aku membuat Denis. Di situ aku lebih membuat banyak bentuk daripada ini. Jadi kalian bisa cek di sana ya. Di sini aku coba membuat bentuk pinwheel seperti itu. Dan juga ada bentuk triangle seperti itu. Setelah selesai dibentuk, adonan kita proofing di suhu ruang dengan cara ditutup plastik seperti itu aja 15 menit. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam kreseknya, kita tutup rapat. Nah, di sini aku juga mau membuat isian atau topping yang lainnya. Di sini aku menggunakan pisang. Kalian juga bisa menggunakan bahan lain seperti apel ya teman-teman. Di sini ada kismis yang aku masukin, udah aku cacah. Baru kita masukkan gulanya. Kita masak. Kita tambahkan bubuk kayu manis dan juga air maizena. Masak hingga mengental seperti itu. Nah, setelah di proofing kita tambahkan toppingnya yang udah kita buat tadi, lalu kita oles dengan egg wash dengan kuning telur. Lalu panggang dengan suhu 200 derajat Celcius 25 hingga 30 menit teman-teman. Wah, sudah jadi nih teman-teman. Gimana? Mudah kan cara buatnya? Kelihatan banget layar-layarnya cantik dan juga enak. Kalau kalian ada pertanyaan atau masukan, kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa coba di rumah ya. Bye, assalamualaikum.